Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari manga yang berjudul Kelas Ga Isekai Shoukan Sareta. Atau judul aslinya adalah Seluruh Kelasku Dipanggil ke Isekai Kecuali Aku Seorang. Manga ini ditulis oleh Kiku Ueda dan juga Southern Terrace. Manganya sendiri memiliki genre action, komedi, fantasi, harem, isekai, romance, school life, dan juga shonen. Manganya masih ongoing alias masih berlanjut sampai sekarang. Nah, gimana keseruan dari alur ceritanya? Silakan ditonton sampai habis. Namun sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, silakan menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan seperti di channel pertama, intro. Panel cerita dimulai dengan menceritakan tentang sang MC yang waktu itu masih menginjak kelas 3 SMP. Pada waktu itu, secara tiba-tiba terdengar suara aneh yang muncul di kepala semua siswa yang berada di kelasnya sang MC. Suara itu mengaku bernama Metron yang mengakui dirinya sebagai dewi dari dunia lain. Awalnya, sang dewi meminta maaf kepada mereka semua karena dihubungi secara mendadak olehnya. Sang dewi tiba-tiba menugaskan kepada mereka untuk menaklukkan Raja Iblis yang berasal dari dunianya. Dan tentu saja, para siswa tidak diperbolehkan untuk menolak tugas tersebut. Sang dewi tidak semerta-merta langsung membawa siswa begitu saja tanpa memberikan mereka kemampuan apapun. Maka dari itu, sang dewi pun memilih untuk memberi setiap orang berupa kemampuan dasar yang diharapkan bakalan menjadi bekal bagi mereka nanti. Mereka nampak semangat dan terkejut saat diberikan bekal oleh sang dewi. Nah, karena sudah tidak ada waktu lagi untuk berbincang-bincang, maka sang dewi pun akan memindahkan mereka semua ke dalam dunianya sang dewi. Sang dewi menggunakan lingkaran sihir yang sangat besar untuk melancarkan rencananya ini. Sang dewi juga minta kepada mereka untuk menikmati hidup di isekai, karena mereka semua merupakan seorang pahlawan. Sesaat kemudian, seluruh siswa maupun siswi pun menghilang secara tiba-tiba dari kelasnya. Namun tanpa disangka, masih terdapat satu orang yang lupa dibawa ke dunia lain. Soalnya kalau dilihat lebih detail lagi, mejanya tidak sampai oleh lingkaran sihir milik sang dewi. Awalnya sang MC tidak menyangka kalau mereka semua beneran menghilang. Namun meskipun begitu, sang MC kita ini tetap tidak menganggap serius hal tersebut. Dia lebih baik memilih untuk melanjutkan tidurnya. Oke, jadi MC kita ini bernama Kamiya Yato. Dia saat ini berumur 15 tahun. Dan tentu saja masih mempunyai kemampuan rata-rata dan masih berada di level 1. Kekuatan strange sihirnya masih sama, yaitu berada di jumlah 500 poin. Nah, karena kejadian itu, tentu saja Yato pun menjadi saksi satu-satunya dan harus diinterogasi oleh para polisi. Dia diinterogasi oleh para polisi, para media massa, dan juga lain sebagainya. Ya, itulah yang terjadi kepada Yato. Singkatnya, kini telah berlalu setahun sejak kejadian tersebut, dan Yato kini sudah menjadi murid SMA. Yato awalnya merasa risih karena upacara pembukaannya pasti terasa lama. Jadi Yato pun memutuskan untuk tidak mengikuti upacaranya. Yato kemudian berjalan di sekitar bunga sakura di dekat lapangan sekolah. Dan tanpa disangka, dia malah melihat seorang perempuan yang sedang pingsan di jalan. Yato rupanya masih sangat santai saat melihat orang itu sedang pingsan. Malahan dia memuji perempuan tersebut karena mampu menghabiskan waktunya dengan tiduran di bawah pohon sakura. Pengalaman pertama dia duduk di bangku SMA malah bertemu dengan orang pingsan. Sesaat kemudian, Yato pun memanggilnya untuk segera bangun. Namun karena perempuan itu tidak bangun-bangun juga, maka Yato pun menggunakan kemampuannya agar bisa mengetahui status yang dia punya. Ternyata perempuan yang pingsan itu bernama Kamaisi Sayaka yang berumur 16 tahunan. Dia saat ini dalam kondisi anemia. Kekuatannya rata-rata masih dibilang normal. Dia mempunyai kemampuan fisik sebanyak 200 poin dan kemampuan sihirnya sebanyak 100 poin. Dan yang paling menonjol adalah skill yang dia miliki. Skillnya adalah memasak, bersih-bersih, dan juga menjahit. Namun di luar semua itu, perempuan ini mempunyai tubuh yang lemah. Singkatnya, setelah Yato membawanya ke UKS, perempuan itu pun akhirnya terbangun dari pingsannya. Dan saat ia melihat ke arah samping, dia terkejut saat melihat ada seorang laki-laki yang duduk menghadap ke arahnya.
Nah, karena Sayaka cukup ribut saat ia terkejut, maka Yato pun akhirnya juga terbangun dari tidurnya. Petugas UKS juga menanyakan kabar dari Sayaka, karena akhirnya dia pun juga tersadar. Petugas UKS memberikan penjelasan kepadanya kalau dia sebelumnya sempat pingsan di lapangan sekolah, dan pria yang duduk di sebelahnya inilah yang telah membawanya masuk ke dalam UKS. Petugas UKS memberitahu Sayaka untuk lebih berhati-hati lagi, soalnya akhir-akhir ini telah banyak terjadi hal-hal yang berbahaya. Awalnya Sayaka tidak menangkap maksud dari petugas UKS. Petugas UKS kembali memberitahunya kalau di berita tadi pagi telah dilaporkan bahwa terdapat organisasi teroris yang telah kabur ke negara Jepang. Meskipun diberitahu oleh petugas UKS seperti itu, Sayaka pun hanya ngangguk-ngangguk doang. Petugas UKS juga sebenarnya risih dengan berita tersebut, karena akibat dari berita itu malah membuat banyak orang menjadi takut. Setelah itu, bel pun kemudian berbunyi. Karena telah masuk jam pelajaran, mereka pun langsung dimintai untuk keluar oleh petugas UKS, dan mereka disuruh pergi ke kelas mereka masing-masing. Mereka berdua kini jalan bersama menuju ke ruangan kelas. Yato kemudian memulai pembicaraan. Dia memberitahu Sayaka kalau dirinya masuk di kelas 2. Namun tanpa disangka, Sayaka pun juga rupanya berada di kelas 2, yang artinya mereka bakalan menjadi teman sekelas. Sayaka kemudian membuat jarak antara dirinya dan juga Yato. Melihat tindakan Sayaka barusan, membuat Yato mengklarifikasi kalau dia sebenarnya tidak peduli dengan tindakan Sayaka barusan. Tetapi kalau Sayaka segitu tidak sukanya berdekatan dengan dia, maka Sayaka pun dimintai untuk jalan duluan. Sayaka yang mendengar Yato berkata seperti itu, kemudian langsung membalas kalau Yato salah paham. Dirinya memang sedari kecil sudah takut dengan laki-laki. Mendengar penjelasan dari Sayaka, membuat Yato pun mengerti dan memutuskan untuk menjaga jarak darinya. Nah, sebelum mereka berdua berjauhan, Sayaka terlebih dahulu meminta kepada Yato untuk menunggu sebentar, karena dia akan mengatakan sesuatu kepadanya. Sayaka berusaha menarik nafasnya agar dia bisa tenang. Yato bertanya kalau apakah ada sesuatu yang mau ditanyakan kepadanya. Sayaka di sini nampak mengangguk, menandakan bahwa dia memang berniat seperti itu. Setelah niatnya telah terkumpul, Sayaka pun langsung mengucapkan terima kasihnya kepada Yato karena telah membawanya masuk ke dalam UKS. Yato bahkan sampai menjaga di ruangannya sampai Sayaka tersadar sepenuhnya. Sayaka mengakui kalau semua ini bisa terjadi karena tubuhnya yang dikenal sangat lemah. Setelah mengucapkan semua itu kepada Yato, Sayaka pun akhirnya bisa merasa tenang. Yato awalnya tidak berkata apapun, tetapi sesaat kemudian, Yato pun kemudian tersenyum dan meminta Sayaka untuk jangan terlalu dipikirkan. Sayaka harus bersikap santai dan tidak perlu berterima kasih sampai segitunya. Setelah itu, Yato pun tanpa sadar langsung menyebut nama dari Sayaka. Jadi Yato di sini memanggil Sayaka menggunakan marganya, yaitu Kamaisi-san. Awalnya Sayaka tidak menyadari hal itu, namun sesaat kemudian dia pun menyadari perihal mengapa Yato mengetahui namanya. Yato kemudian mulai menutup mulutnya dan kemudian membalas kalau dia mengetahuinya dari petugas UKS tadi. Sayaka mengerti dengan alasan dari Yato. Nah, karena Yato telah mengetahui namanya, maka kali ini adalah giliran dari Sayaka agar mengetahui nama dari Yato. Yato dengan senyum yang gagah kemudian mulai menjawab kalau nama lengkapnya adalah Kamiya Yato. Dan Yato mengucapkan kalimat penyambutan seperti pada umumnya. Sayaka sangat senang saat mengetahui kalau Yato merupakan orang yang baik. Singkatnya, beberapa hari kemudian, setelah mereka masuk kelas dan memulai pembelajaran, Yato kemudian dimintai oleh Pak Guru untuk menyelesaikan soal yang telah ditulis di papan tulis. Namun karena Yato hobinya adalah tidur, maka Pak Guru pun mau tidak mau harus menghampirinya dulu. Kepala Yato kemudian dipukul dengan menggunakan kertas oleh Pak Guru, dan Pak Guru menyuruhnya untuk segera bangun. Pak Guru sejujurnya cukup merasa kesal kepada sifat Yato yang seperti itu. Soalnya sejak sedari awal kelas dimulai, Yato sama sekali tidak memperhatikan penjelasan dari Pak Guru. Pak Guru meminta kepada Yato untuk tidak main-main kalau dia ingin serius bersekolah. Nah, karena Yato telah bangun dari tidurnya, Yato pun langsung disuruh oleh Pak Guru untuk menyelesaikan seluruh soal yang telah dia berikan. Yato dengan santai mulai berdiri dari kursinya dan mulai berjalan mengarah ke arah papan tulis. Tanpa disangka, Yato rupanya berhasil menjawab semuanya dengan jawaban yang benar. Melihat kemampuan Yato barusan, membuat Sayaka yang duduk di belakang menjadi semakin mengagumi sosok dari Yato. Tak lama kemudian, bel istirahat pun kemudian berbunyi. Nah, karena Yato masih belum selesai menulis semua jawabannya, Pak Guru dengan perasaan ragu kemudian meminta kepada Yato untuk berhenti menulis lagi. Setelah Yato kembali ke bangkunya, dia pun kembali tertidur seperti sebelumnya. Sayaka hanya menghela nafasnya saat melihat kegiatan Yato yang sangat tidak terduga.
Sesaat kemudian, Sayaka pun dipanggil oleh dua orang lelaki yang mengajaknya untuk pergi makan siang bersama. Mereka berdua mengakui kalau Sayaka nampak cukup manis saat pertama kali bertemu. Sayaka yang memiliki trauma terhadap laki-laki akhirnya tidak menjawab apapun. Dia hanya gemetaran dan bingung mau menjawab apa. Mengetahui situasi Sayaka yang sedang terdesak, akhirnya membuat Yato bangun dari kursinya dan langsung mengajak Sayaka untuk pergi makan siang bersamanya. Yato menyuruh Sayaka untuk bergegas sebelum waktunya habis. Sayaka paham dengan rencana dari Yato. Yato bahkan sampai segitunya berniat untuk menyelamatkannya dari situasi barusan. Nah, setelah mereka berdua keluar kelas, Yato pun menanyakan kondisi dari Sayaka. Sayaka kembali berterima kasih kepada Yato karena dia memang sangat takut dengan para laki-laki. Yato kemudian memberikan pesan kepada Sayaka kalau di lain kali sebaiknya Sayaka makan siang bersama dengan teman gadis lainnya. Sayaka yang mendengar itu seketika langsung terkejut dan merasa tidak percaya diri. Yato tanpa menggunakan skill 1 langsung menggunakan ulti kepada Sayaka. Yato bertanya kalau apakah Sayaka tidak mempunyai seorang teman. Sayaka memberikan wajahnya ke sebelah kiri dan menjawab kalau dia belum mendapatkan teman satupun selain Yato. Yato membalas kalau dia sebenarnya juga nampak sama. Nah, setelah mereka berdua sampai di atap gedung, Sayaka pun mulai membuka bekal makanannya. Melihat bekal milik Sayaka yang enak, membuat Yato bertanya kepadanya kalau apakah bekal itu merupakan buatan sendiri. Sayaka mengiyakan pertanyaan dari Yato. Sayaka kemudian menawarkan makanannya kepada Yato apabila Yato ingin mencicipi rasanya. Yato kembali memastikan kalau apakah Sayaka serius dalam hal ini. Sayaka menjawab kalau berhubung perutnya lumayan kecil. Maka dari itu, Yato pun dimintai untuk jangan khawatir. Nah, karena Sayaka juga tidak masalah dengan hal itu, maka Yato pun main terima-terima aja. Singkatnya, setelah bekal makanan Sayaka telah habis, Yato pun seketika merasakan kantuk yang luar biasa. Yato mengucapkan terima kasih kepada Sayaka karena makanan buatan dari Sayaka rupanya rasanya cukup enak. Mendengar Yato mengatakan kalau dia masih mengantuk, membuat Sayaka bertanya-tanya kalau apakah tidurnya waktu di kelas tadi masih belum cukup. Yato tidak sempat membalas ucapan dari Sayaka. Melihat Yato yang seperti ini, akhirnya Sayaka pun membuat sebuah kesimpulan kalau Yato itu orangnya cukup misterius. Saat ia pertama kali bertemu dengan dia, Sayaka sama sekali tidak merasa benci atau apapun kepadanya. Dan pada saat Sayaka berada di dalam situasi yang berbahaya, Yato juga ada untuk menolong dirinya. Namun meskipun kerjanya cuma tidur doang, tetapi Sayaka mengakui kalau Yato itu merupakan orang yang cerdas. Nah, saat masih memperhatikan wajah Yato yang sedang tertidur, di halaman sekolah kemudian terdengar suara mobil yang tiba-tiba berhenti tepat di depan gedung mereka. Hal itu tentu saja sangat aneh dan membuat Sayaka bertanya perihal apa yang terjadi di bawah sana. Yato kemudian kembali bangun dari tidurnya dan menanyakan ada apa kepada Sayaka. Sayaka bilang kalau di bawah sana terdapat beberapa mobil hitam yang sedang parkir. Bukan hanya mobilnya saja yang hitam, orangnya pun juga mengenakan pakaian yang serba hitam. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dan teriakan orang-orang dari arah bawah. Sayaka dengan ragu bertanya kepada Yato kalau apakah suara barusan merupakan suara tembakan. Mereka mungkin saja merupakan teroris yang sebelumnya telah dilaporkan oleh berita dan petugas UKS beberapa hari yang lalu. Sayaka bingung perihal apa yang harus mereka lakukan. Yato menjawab kalau untuk sekarang ini, mereka berdua akan tetap aman apabila berada di atap. Yato mencoba untuk menutup pintu yang mengarah ke atap. Setelah itu, Yato pun kembali duduk di sebelahnya Sayaka dan kembali tertidur seperti sebelumnya. Sayaka tidak menyangka kalau Yato malah dengan mudah tertidur di situasi seperti ini. Yato menjawab kalau lagian tidak ada hal yang bisa mereka berdua lakukan. Nah, karena Yato bersikeras untuk kembali tidur, akhirnya membuat Sayaka berteriak dan menyuruhnya untuk jangan tidur dulu. Sayaka takut apabila ditinggal sendirian. Karena tidurnya terus diganggu oleh Sayaka, Yato pun akhirnya mengalah dan memilih untuk menelpon seseorang. Sayaka bertanya perihal siapa orang yang akan ditelepon oleh Yato. Yato membalas kalau dia cuma menelpon seseorang yang merupakan kenalannya doang. Nah, setelah teleponnya berhasil diangkat, orang yang ditelepon itu pun mengakui sedang sibuk dan menanyakan ada urusan apa tiba-tiba Yato menelpon. Yato kemudian mulai membahas mengenai teroris. Yato sengaja menghubungi dia karena teroris yang ada di berita itu sekarang telah sampai di sekolahnya. Mendengar laporan dari Yato, membuat pria itu pun langsung terkejut. Rupanya yang ditelepon oleh Yato itu adalah seorang polisi. Pria tersebut kemudian bertanya kepada Yato kalau apakah dia masih aman di sekolah. Yato menjawab kalau dia masih aman. Yato kembali bertanya kepada pria tersebut tentang bagaimana kondisinya di sana. Pria itu balik menjawab kalau mereka saat ini sedang melakukan sebuah negosiasi dengan para teroris itu. Para teroris rupanya meminta diberikan sebuah helikopter dalam waktu 3 jaman. Dan kalau permintaan mereka tidak diindahkan,
maka mereka pun akan membunuh satu persatu orang yang ada di sana. Yato kemudian kembali bertanya kepadanya, lantas apa yang harus mereka lakukan? Pria itu mengakui kalau polisi telah melakukan hal yang terbaik. Tetapi karena teroris itu merupakan teroris internasional, maka mereka tidak mempunyai informasi lebih banyak mengenai mereka. Pria itu berharap kalau ada seseorang yang ada di sekolah sana yang mampu untuk mengetahui lokasi mereka dan juga jumlah mereka secara akurat, dan bahkan bisa mengalahkan mereka semua hanya dengan kemampuan yang orang itu miliki. Pria tersebut rupanya menyinggung soal Yato. Yato membalas kalau dia saat ini tidak mau melakukan hal itu. Karena Yato menolak, maka pria itu pun berjanji kepada Yato bahwa dia akan mentraktirnya untuk makan semangkuk ramen setelah ini. Tawaran semangkuk ramen tetap tidak membuat hati Yato tergerak. Pria itu kemudian melanjutkan bahwa ramen yang ia traktir itu bukanlah semangkuk ramen biasa. Ramen ini bahkan sudah tersiar di televisi dan merupakan ramen yang sangat populer. Namanya adalah Men-Men Ramen. Mendengar nama Men-Men Ramen, akhirnya membuat Yato berubah pikiran. Yato mengatakan kepada pria itu kalau dia kali ini hanya akan menyelamatkan para sandera doang. Tetapi porsi ramennya harus ditambah dengan menggunakan telur dan juga harus memakan gyoza setelahnya. Mendengar permintaan dari Yato itu, membuat pria tersebut langsung terkaget-kaget. Yato meminta terlalu banyak kepadanya. Namun meskipun begitu, pria itu menerima tawaran dari Yato dan akan membayarnya nanti setelah dia selesai gajian. Yato membalas kalau dia akan menghubunginya kembali apabila pekerjaannya sudah selesai. Mendengar pembicaraan dari Yato barusan, tentu membuat Sayaka bertanya-tanya kepadanya perihal siapa yang baru saja dia telepon. Yato menjawab kalau dia cuma minta tawaran kepada orang yang dia kenal itu. Dan setelah itu, Sayaka pun langsung dimintai oleh Yato untuk menunggu sebentar di atap ini. Yato tanpa balik ke belakang lagi, terus saja berjalan ke arah pintu masuk ke dalam gedung. Sayaka yang berniat untuk menyusulnya, kemudian dengan cepat membuka pintu dan langsung hendak menghampiri Yato. Tetapi tanpa disangka, Yato malah seketika itu juga langsung menghilang dari tangga turun. Sementara itu, di sebuah koridor tempat para teroris menahan para sandera, kemudian muncul Yato yang rupanya menggunakan teleportasi ke koridor tersebut. Setelah itu, Yato pun menggunakan sihir ruang agar bisa mengetahui lokasi pasti dari mereka. Dan benar saja, Yato pun berhasil menemukan keberadaan dari mereka. Mereka saat ini berada di ruangan kelas 3, ruangan kedua. Kelasnya rupanya dijadikan sebagai tempat para sandera untuk ditahan. Selain itu, terdapat sekelompok teroris yang terkenal dan juga terlatih, yang kemungkinan mereka berada di level 2 ataupun level 3. Setelah mengetahui semuanya, Yato pun kemudian tersenyum dan memutuskan untuk memulai rencananya. Ini semua rela dia lakukan hanya demi semangkuk ramen doang. Di lain sisi, di ruangan mereka saat ini, para teroris sedang komplain karena para patroli sampai sekarang belum datang kemari. Padahal seharusnya mereka telah kembali di waktu yang sekarang. Salah satu dari mereka kemudian hendak memeriksanya kembali. Namun pada saat teroris itu keluar ruangan, di belakangnya secara tiba-tiba muncul Yato yang langsung menyerangnya dari arah belakang. Hal itu tentu membuat teroris tersebut seketika bersuara sebelum dia pingsan. Nah, karena rekannya tiba-tiba bersuara seperti itu, maka rekannya yang lain pun menanyakan ada apa kepadanya, dan juga menanyakan apa yang terjadi di luar sana. Rekan tersebut kemudian mengarahkan senjatanya ke arah lorong yang kosong dan juga gelap itu. Dia mau tidak mau harus memeriksanya dengan seksama. Namun pada saat ia kembali melirik ke arah para sandera, dia dibuat terkejut saat melihat semua sanderanya malah tertidur di saat yang bersamaan. Jujur, teroris ini sempat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Bisa-bisanya mereka semua langsung tertidur lelap di situasi yang menegangkan seperti ini. Nah, pada saat dia periksa di bagian lehernya, benar saja mereka semua rupanya masih hidup. Teroris ini akhirnya menyadari kalau semua sanderanya itu telah dibuat tertidur oleh seseorang. Dan bingo, Yato pun seketika langsung teleportasi ke belakangnya dan langsung menyerang bagian otak kecil darinya. Yang alhasil, teroris itu pun tidak mampu untuk berbuat apapun lagi. Dia hanya melihat kakinya Yato sembari menanyakan perihal siapa orang yang berdiri di hadapannya itu. Yato menjawab kalau dirinya hanyalah seorang murid yang bersekolah di SMA ini. Nah, disinilah akhirnya terungkap mengenai status lengkap dari Yato. Setelah berlalu setahun semenjak kejadian dibawa ke Isekai kemarin, Yato saat ini rupanya telah naik level ke level 93. Kekuatan fisiknya meningkat ribuan kali lipat, dan begitu pun juga dengan kekuatan sihirnya. Masing-masing dari keduanya berada di poin 9500 ke atas, dan skillnya saat ini nampak sangat banyak, yang meliputi ada penilaian, perkembangan super, penciptaan sihir, serangan sihir tidur, sihir api, sihir air, sihir tanah, sihir angin, sihir cahaya, sihir kegelapan, sihir teleportasi, sihir ruang, sihir pedang, ahli bela diri,
penguat tubuh tingkat menengah, pengetahuan yang sangat luas, dan terakhir adalah tebasan leher. Ya, dia merupakan seorang murid yang rencananya bakalan dibawa ke isekai, tetapi malah tertinggal di dunia asalnya. Oke lah, mungkin sekian pembahasan alur cerita manga kali ini. Gimana menurut kalian tentang manga ini? Silahkan komentar saja di bawah. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.